masih. Iya. Nanti bisa lihat rekaman lah yang terlambatnya. Pasti siku. Yang kedua, ini A kuadrat tambah B kuadrat. Ini lebih kecil daripada C kuadrat. Ini ABC-nya membentuk segitiga apa? Yang jelas bukan segitiga siku-siku ya. Yang jelas bukan segitiga siku. Ya. ABC segitiga apa? Pasti ABC membentuk segitiga lancip. Atau tumpul. Ayo. Lancip atau tumpul? Tumpul ya. Ya, belum baca bukunya, di buku paket kan ada. Oke, ya. Pasti segitiga tumpul. Nah, yang ketiga, kemungkinan yang ketiga kalau gimana? Kalau pasti ada cuma tiga kemungkinan ini ya. Jadi kalau ada 3 sisi segitiga, itu pasti cuma ada 3 kemungkinan, yaitu kalau yang berikutnya kalau gimana? Kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Jadi cuma 3 kemungkinan kalau ada 3 sisi segitiga itu. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat. Dan yang terakhir, A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar daripada C kuadrat. Maka ini nanti ABC-nya, segitiga ABC-nya pasti segitiga lancip. Nah, permasalahannya, Pak, aku teh lupa lagi, Pak, segitiga tumpul lancipnya yang gimana. Ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 7, ya. Jadi jenis segitiga, ini jenis teh jadi jenis segitiga dilihat dari sudutnya, dibedakan 3 macam, ya, yaitu 1 siku-siku, 2 lancip, 3 tumpul. Nu siku-siku teh kumaha? Nu siku-siku nu kieu. Tah, goreng geuning. Tah, nu kieu. Lamun nu lancip kumaha? Nu lancip teh nu kieu tah, segitiga lancip teh tah. Nah. Dibalik. Dibalik guys, dibalik. Kalau salah ngegambar apa? Segitiga lancip itu yang kira-kira seperti ini, tah. Segitiga lancip. Nah, kalau yang tumpul itu contohnya yang seperti ini, ya. Ya, tah. Nah, ya. Tuh, ini waktu kelas 7 nih, Bapak ngingatin, ya. Ngingatin. Kalau udah lihat dari sisinya, jenis segitiga dari sisinya, ada 3 juga, itu sama apa? Sama sisi, terus sama kaki, dan terakhir sebarang. Ya, itu kelas 7. Oh iya ya. Itu ya. Oke, ini
akan seperti ini. Ya, ini gunanya dalil Pitagoras itu kita bisa membedakan sisi-sisi sebuah segitiga tanpa menggambar. Oh, itu pasti tumpul. Oh, itu pasti siku-siku. Gua contohkan ya. Nah, contoh. Tanpa menggambar. Tanpa menggambar. Tentukan jenis segitiga dengan ukuran sisinya A 5, 6, 7. B 6, 8, 10. C 7, 9, 14. Ya. Nah, ini kita tanpa menggambar kita akan tahu ini bentuknya. Ya. Kan namun digambar heula mah kan lumayan hese kan. Berarti kudu ngieun heula. Kalau menggambar segitiga 5, 6, 7 tanpa sudut itu susah, Bang. Ya. Coba kalian gambar kalau misalnya. Ini 5-nya ke sini. 6-nya kemana nih? Yang 6 sentinya. Ini susah. Ya. Susah. Nah, karena kita ingat punya teorema Pitagoras, wah, gampang. Saya nggak gambar. Kecuali kalau kalian bikin lidi. Lidi yang panjangnya 1,5, yang ini 5, yang 1,6, yang 1,7. Nah, ini pasti bisa, tinggal ditempatkan, tinggal disusun segitiga. Nah, kayak segitiga terbentuk naon. Nah, oh segitiga ini terbentuknya segitiga lancip, berarti lancip. Oh tumpul. Gitu. Kalau menggambar mah susah. Ya, ini bisa cepat kalau kita bikin lidinya. Tapi kumaha orang lidina beak ya karak 5, 6, 7, 6, 8, 10 pas erek nu katilu lidina beak. Nah, itu ya. Jadi kita tidak bisa teorema tiga berat Pitagoras juga kita bisa membuktikan bahwa ini lancip tumpul atau itu dengan menggunakan lidi. Ya, tapi itu cara kuno ya, cara ke SD. Nah, akhirnya nama kalian harus bisa pakai ini yang 3 ini. Tinggal kita hitung. Bapak tanya ini, pada yang A ini sisi terpanjangnya berapa? 7 ya? Oke. 7. Berarti ini nantinya 7 kuadrat. Titik-titik. Di sininya gimana? 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ada yang masuk itu? Bentar. Nah, masa masih ada yang masuk sih? Oh iya. Naufal Helmi. Nah. Oke, selanjutnya 7 kuadrat berapa? 49. 5 kuadrat? 25. 6 kuadrat? 36. 36. Ya, ini 49. Ini jumlahkan berapa? 25 tambah 36. 61. Ya. Sama tidak ini? Ya. Sama tidak? Beda. Tidak. Beda. Tandanya gimana? Gini ya? Lebih kecil ya? Iya. Iya. Kalau lebih kecil berarti mana? Segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Berarti kebalik nih Bapak nih. Harusnya lancip. Lancip. Kan. Lain Bapak dibalik. Iya nggak ta? Iya mah kan A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar. Lihat ininya kan gini.
Ya, ini lancip bukan tumpul. Ya, lihat kalau yang A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar, ini kan A kuadrat tambah B kuadratnya yang ini, yang kanan. Kalau ini kiri kan, ya enggak? Nah, tadi teh Bapak kuduna iya, salah teh. Kuduna mah iya 5 kuadrat tambah 6 kuadrat titik-titik 7 kuadrat. Ya enggak? Ya, biar kalian nggak pusing nih. Ini 25 tambah 36, ini 49. Ini 61, ini 49. Ini kan lebih besar. Nah, ini ternyata sudut lancip. Oke guys, berarti segitiga ini sudut lancip. Oke. Nah, silakan yang 6, 8, 10, dan 7, 9, 14, silakan kalian kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti nanti kalian perlihatkan di itu kalian. Atau nanti kalian angkat tangan, nanti Bapak menulis jawaban kalian. Ya, Bapak menulis jawaban kalian. Oke? Ya, silakan. Yang 6, 8, 10 nanti siapa? Angkat tangan. Supaya Bapak bisa lihat angkat tangan, Bapak harus lihat di ininya, di GC, di ininya, meet-nya. Oke. Oh, ada yang gabung juga ini. Ya, Serafik, kenapa? Pak, yang C-nya itu berapa Pak nomornya? Oh, lupa lagi ya. Yang ini. Iya Pak. Oke. Yang C itu 7, 9, 14. Ya, Bapak ke GCR lagi. Biar enggak ini. Biar Bapak tahu yang angkat tangan. Yang C tadi berapa, Pak? 7, 9, 14. Ya, silahkan. Muhammad. Oke, Muhammad Raihan ya? Tadi Saya Muhammad Radit ya. Oke, Muhammad Radit. Gimana Muhammad Radit? Ini yang nomor berapa? Yang B ya? ya boleh yang B. Ya, yang B. Silahkan jawabannya di itu kan Bapak yang menulis. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, titik-titik ya, 10 kuadrat. Itu. ya Oke, terus di bawahnya 36 tambah 64 36 tambah 64, titik 100. 100. Ya, Segitiga terus siku-siku. ini 100 ya. Ini 36 tambah 64, 100. Ini juga 100. Sama kan? Ya, segitiga siku-siku. Sama. Berarti 6, 8, 10 membentuk segitiga siku-siku. Oke, next. Siapa yang nomor C-nya? Siapa? Siapa duluan nih? Ya, perempuan lah. Yang perempuan sekarang. Siapa yang perempuan? Bapak belum nggak lihat di ini. Di meet nggak lihat. Nindi. Nindita. Iya, Pak. Ya, silakan Nin. 7 pangkat 2 tambah 9 7 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2. titik-titik 14 pangkat 2 Ya. di Terus bawah 49
tambah 9 tambah 81. 196. Nah, ini berapa? 130. 130 titik-titik 196. Ya, Lebih apa ini? lebih Lebih kecil ya? kecil. Ya, lebih kecil. Lebih kecil berarti sudut Tumpul. tumpul. Segitiga. Nah, berarti 7, 9, 14 membentuk segitiga sudut tumpul. Oke, bisa kan? Hanya gitu saja. Ya. Oke. Ya. Nah, anak-anakku, ini kalau ada ukuran segitiga, kalau atau bukan ukuran segitiga saja ya, bisa berlaku umum. Kalau ada 3 bilangan, bentar, mohon maaf tadi. Silahkan dulu di sini, Cut. Mau ganti papan tulis? Apa? Udah di sini, Cut? Udah. Oke, ya. Aduh, Bapak bapak. Ini siapa yang paksakan aja nih? Ah, Ini siapa yang paksakan aja nih? Terapik tolong dimatikan dulu terapik. Nah, oke. Nanti kalau mau bertanya silakan dinyalakan ya. Kalau misalkan sedang atau kalau Bapak yang bertanya kalian mau menjawab langsung diaktifkan ya. Oke, mohon maaf Serapik ya karena tadi kekeresakan Serapiknya nggak sadar mungkin. Dia lagi ngerjain gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata ya dalil Pitagoras juga ini bisa membuat kita menaksir apakah suatu bilangan itu triple Pitagoras atau bukan. Nah, jadi jika 3 bilangan ya, jika ada 3 bilangan yaitu A, B, dan C ya, dengan C sisi terpanjang ya berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka A, B, C dikatakan triple Pitagoras. Ya. Contoh. Ya, contoh. Ada bilangan nih. 3, 5, 4. Apakah triple Pitagoras? Kita buktikan. Yang paling panjang kan 5. Ya enggak? Berarti 3 kuadrat tambah 4 kuadrat titik-titik 5 kuadrat. Ini 9 tambah 16. Ini 25. 9 tambah 16, 25. Ini 25, berarti sama. Nah, berarti 3, 5, 4 ini triple Pitagoras. Itu anakku. Jelas ya? Halo, jelas? jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kalau tadi membedakan segitiga, sekarang menentukan triple Pitagoras atau bukan. Ya. Coba, kalian coba ini. Ya.
1 bilangannya 5, 13, 12. Yang kedua 6, 8, 11. Yang ketiga 10, 24, 26. Oke, silakan nanti yang sudah angkat tangan. Oke, sambil menunggu kalian nanti bentar bapaknya di ini. Mana? Ada yang angkat tangan? Oke, ini silakan Ridwan. Ridwan ya. Nomor berapa, Rid? 1, Pak. Nomor 1, Ridwan Febrianto. Oke, gimana, Rid? Sisi panjangnya 13. Sisi panjangnya 13. Betul. Berarti kan Berarti 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat 5 kuadrat sama dengan 13 ditambah kuadrat. 12 kuadrat titik-titik 13 kuadrat. Nah, itu kan jadi 25 ditambah 25 144. Ini berarti kan 13 169. 169. Berarti 25 ditambah 144 sama dengan 69. Itunya sama. 169. Ini sama ya. Ada 2 kasih ya. Oke. Berarti triple Pitagoras ya. Jadi 5 13 12 itu adalah triple Pitagoras. Oke. Nah, ayo ngacung deh. Siapa ini yang angkat tangan? Oke, Muhammad Raditya ya. Silakan, Radit. Radika, Pak. Radika. R-A-D-I-K-A. R-A-D-I-K-A. Ya, oke, maaf. Maaf ya, Radit. Radika ya, Radik. Mana sih tanya? Oke, yang nomor 2 ya. Yo. Oke, gimana? Ini gimana? Jadi 6 pangkat 2, 6 kuadrat 2 tambah 8 kuadrat 8 kuadrat titik 11 kuadrat. Terus 6 itu jadi 36. oh sebentar ininya nih. Ini lepas. Oh, pantesan. Ntar ini. Nah, oke. Kok ini yang gak jalan nih penanya. Bentar. Siap. Nah. Ininya soket USB-nya kendor. Oke, gimana? Terus 6 itu jadi 36. ini 36 jadi kecil. Berapa terus? Tambah 84. 64. 64. Ini Titik 121. 121. Ini Jadi 36 tambah 4 36 tambah 4 100. 100. Ini 121. Lebih Ya. kecil ya? Tidak Ya. sama ya? Tidak Ya, Pak. sama aja jawabannya. Jadi ini bukan triple Pitagoras. 6, 8, 11 bukan triple Pitagoras. Pitagoras. Oke, Bapak lihat ada yang angkat tangan lagi. Javier. Oke, Javier Nindita. Mau Javier mau Nindita nih?
Pak. Hmm? Boleh. Muzafir mau Nindita? Boleh, Pak. Boleh, oke. Javier, oke. Silahkan Javier, kata Nindita, boleh katanya Javier. 10 kuadrat. Oke, gimana Javier? 10 kuadrat Kuadrat. Titik-titik 26 kuadrat. tambah 24 kuadrat, titik-titik 20. 26 kuadrat. Terus 10 kuadrat itu 100 100, ditambah 576. 576. ya, Titik-titik ini 676. 676. Ini Jadi 676 sama dengan 676. Jadi triple. artinya triple Pythagoras. Sama dengan ini ya? Iya, Pak. Lihat. Sama yang ini nih, yang 5, 13, 12. Coba kalian perhatikan. Antara yang 1 dengan 3. Ini 5 dengan 10 ya. 2 kali lipat ya. 13 dengan 26 ya. 12 dengan 24. Artinya ya, kalau sebuah bilangan triple Pythagoras, contohnya ini triple Pythagoras nih, 3, 5, 4. Maka ini kalau kelipatannya ini pasti triple Pythagoras juga. Contoh kalau dikali 2 ini jadi berapa ini? Ini berapa ini? 6 ya? 6, 10, 8. 8. Ini pasti triple Pythagoras juga. Ya. Kalau dikali 3, aduh apa sih? Kalau dikali 3, 18, 15, 12. yang ini dari atas, yang dari atas. Oh, 9, 9, 15, 12. Ini pasti triple Pythagoras juga. Ini triple Pythagoras. Ya. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. 15 kuadrat berapa? 225 ya? Ya nggak? 9 kuadrat, 81. 12 kuadrat, 144. 144 tambah 81, ini 225. Sama. Ya. Nah, itu ya. Nah, apa manfaat kita menguasai triple Pythagoras? Manfaatnya itu kalian akan mempercepat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan dalil Pythagoras. Jadi kalau kalian hafal bilangan triple Pythagoras, contohnya 3, 4, 5, 6, 8, 10 kelipatannya. 9, 12, 15, itu triple Pythagoras. Terus 5, 12, 13, kelipatannya 10, 24, 26, dan terus itu triple Pythagoras. Oke guys. Ya gitu ya. Oke, karena sudah jam 9, mari kita akhiri pembelajaran kali ini. Ya, sebelumnya kita menyimpulkan dulu ya sebentar ya. Silahkan kalian screenshot. Oke, sudah screenshot? Sudah. Ya. Di sini kita akan membuat refleksi resume ya. Tuh. Oke, jadi ya untuk membuktikan dalil Pythagoras ya, kalian sudah bisa ya. Jadi kalian diharapkan setelah belajar ini bisa memberi bukti dalil Pythagoras ya. Ya, mau cara tadi gimana? Misalkan seperti ini kalian ya, ini pakai gini boleh. Ya. Nah, ini bentuk menjadi persegi. Ini persegi. Ini persegi. Ini adalah A kuadrat, ini B kuadrat, ini C kuadrat. Ya. Itu pasti sama ya, A kuadrat. Kalau ininya segitiga siku. Kuadrat tambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Ya. Itu bisa dibuktikan di GeoGebra. Nanti Bapak kirimlah link untuk membuktikan ini ya. Teorema Pythagoras ya. Yang kedua tadi apa coba kalian?
membedakan apa? Atau membedakan jenis-jenis Tiga. segitiga, ya segitiga. Nah, gimana ininya? Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti segitiga. Siku-siku. Siku-siku. Ya. Kemudian kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil daripada C kuadrat, ini Segitiga. Segitiga lancip. 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 Jika A kuadrat tambah, bener tuh ya lancip. Lihat dulu. Tadi catatan kalian, nih. Tumpul. Lah. Nah, Salah, Bray. Nah, balik. Ini tumpul ya. Tumpul. Kalau A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar C kuadrat, ini baru Lancip. terakhir. Tadi ya menentukan triple Pythagoras. Menentukan triple Pythagoras. Oke. Ya. 3 bilangan A, B, C dengan sisi terpanjang, ya itu kan ininya ya terpanjang, Ya. dikatakan triple Pythagoras jika jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Kemudian kita juga tahu tadi kelipatan suatu triple Pythagoras. Bentar, ini ada yang ting-tong mulai. Aduh, anggus. Kalian jangan dulu keluar ya, Bapak belum absen ya. Absen langsung ya. Bentar. Nanti absen Siap. itu ada, nanti yang absen Iya, langsung ada Pak. Bapak di Bentar. Kita kesimpulan dulu. Yang keduanya tadi ya mengenai triple Pythagoras ini ya. Ya. Kelipatan suatu triple Pythagoras pasti triple Pythagoras juga ya. Iya. Pythagoras juga. Mohon maaf tulisannya goreng ya, soalnya buru-buru. Ya. Lain buru-buru aku goreng we tulisan apa? Alasan wae si Tulisan Bapak. dokter. Tulisan dokter. Jadi dokter teka laksana. Ya, jadi misalkan gini. 3, 4, 5 ini triple Pythagoras. Maka kelipatannya ini contohnya misalkan 6, 8, 10. Ini pasti triple Pythagoras. Terus 9, 12, 15. Ini juga triple Pythagoras. Kalau kelipatan 10, 30, 40, 50, ini juga pasti triple Pythagoras. Gitu maksudnya ya? Ya. Oke, ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya. Kembali ke ini. Bapak akan ngabsen. Bapak menghentikan dulu rekaman. Nanti dulu ini memberhentikan dulu presentasi ya. Stop. Biar kelihatan semua lagi mukanya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian sekarang akan menghentikan rekaman biar nanti pengabsen enggak ada lah, nggak terlalu panjang. Oke, stop recording.